A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika kuburan dibongkar, artinya penghuninya dibangkitkan kembali di hari kiamat, kita akan dihisab. Kemudian ketika dihisab, kita itu akan ditunjukin oleh para malaikat tentang apa-apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia. Para malaikat itu menyerahkan kepada kita kitab atau rekaman atau catatan mengenai perilaku kita, sehingga kita bisa mengetahui, kita membaca sendiri bahwa oh ternyata saya dulu waktu hidup di dunia seperti itu. Maka dengan ditunjukin kitab atau rekaman itu, kita masing-masing akan melihat diri sendiri. Alimat nafsun, setiap orang akan mengetahui. Seseorang itu kalau disebut dengan nafsun itu dianggap mu'annats, makanya alimat. Tapi kalau disebut dengan syakhsun maka dianggap laki-laki. Jadi di sini meskipun mu'annats perempuan, ini yang dimaksud semua orang ya, karena nafsun itu setiap orang. Alimat nafsun, setiap orang mengetahui ma qaddamat, apa-apa yang dia majukan ke depan. Itu qaddama artinya mengedepankan. Kalau kita mengedepankan suatu, itu kita lakukan. Kalau kita mengakhirkan, kita tinggalkan. Ini artinya kita akan mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang kita prioritaskan. Ya, saya ingin memudahkan pemahaman. Jadi setiap orang akan mengetahui apa-apa yang diprioritaskan dan apa-apa yang tidak diprioritaskan. Saya memilih pemahaman yang semacam ini supaya kita bisa menangkap pelajarannya ketika kita sekarang masih hidup. Karena kalau ditafsirkan, jadi terjemahan di situ itu sudah penafsiran. Qaddamat diartikan mengerjakan, akharat melalaikan. Itu sudah penafsiran. Arti letter luck-nya qaddamat itu mengedepankan, akharat mengakhirkan. Saya ingin membahas mengenai ini supaya menjadi pelajaran bagi kita. Mumpung kita masih hidup, maka kita mesti menyusun skala prioritas dalam kita berperilaku. Kalau kita sudah susun skala prioritas, maka kita disiplin melaksanakan apa-apa yang kita prioritaskan itu. Dalam kita memprioritaskan itu misalnya begini, dalam satu hari ini apa saja sih yang kita lakukan. Misalnya kita melatih diri dengan mencatat, pergi ke pasar, pergi ke mall, jalan-jalan, terus ke masjid, pengajian dan sebagainya. Kita bikin daftar urutan yang paling penting di depan, yang kurang penting di berikutnya, makin kurang penting di paling belakang, paling akhir. Jadi dengan begitu kita menyusun daftar pekerjaan dalam satu hari misalnya, supaya gampang dalam satu hari itu kita kedepankan yang paling penting dan paling mendesak, important and urgent. Yang paling penting, paling mendesak kita
kedepankan. Nah, kalau dalam tulisan kita biasanya memberi angka 1, 2, 3, 4. Ya, kalau saya tadi mengibaratkan misalnya jari-jari saya ini, yang sana paling depan, yang sini paling akhir. Yang paling penting kita taruh paling depan. Terus yang kurang penting di belakangnya. Yang paling tidak penting kita drop, nggak usah. Ya. Tapi kalau kita menulis dalam catatan, kita biasanya tulis prioritas nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Itu penting. Karena kalau kita menyusun skala prioritas, berarti kita menyadari bahwa kita punya tujuan. Banyak orang hidup tujuannya tidak jelas. Karena tujuannya tidak jelas, maka mereka tidak punya skala prioritas. Karena skala prioritas itu nyusunnya mesti berdasarkan tujuan apa yang akan ditarget. Umpamanya begini, kalau orang itu dalam hidup orientasinya duit, maka pekerjaan apa yang paling didepankan? Ya yang paling mendapatkan duit banyak. Nanti kalau kurang banyak di berikutnya begitu. Yang tidak menghasilkan duit di drop. Nah, itu jadi menentukan tujuan hidup itu penting, karena tujuan hidup itu akan membimbing kita kegiatan-kegiatan apa, program-program apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tadi. Tujuan itu sekaligus kita pakai sebagai ukuran, ya, ukuran kesuksesan kita. Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, kita tidak bisa mengukur suksesnya sampai di mana. Misalnya, kalau kita tujuannya pergi ke Surabaya, maka yang kita lakukan, ya langkah-langkah ke arah timur, ke Surabaya, bukan ke barat. Kalau ada yang mengajak belok ke kanan, jangan, nanti terlalu jauh misalnya. Lewat Bandung, bisa sih lewat Bandung, tapi menjadi terlalu jauh. Wah, kalau ke Bandung sekalian kita silaturahim, berarti tujuannya tidak melulu Surabaya, tapi ada tujuan lain. Ya. Kalau memang tujuannya Surabaya, udah Surabaya, fokus di sana. Terus langkah-langkah apa? Langkah-langkah itu metodenya kita mau pakai apa? Kalau kita mau pakai darat, bisa naik kereta api, mobil, sepeda motor, atau bahkan jalan kaki. Aku mau lewat laut saja. Nah, kalau mau lewat laut, jangan ke Gambir, ke Tanjung Priok, begitu. Jadi kalau mau naik pesawat terbang, ya jangan Tanjung Priok, jangan Gambir, tapi ke Cengkareng. Ya, itu jadi tujuan itu akan membimbing kita langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Nah, tujuan itu juga sekaligus bisa kita pakai sebagai ukuran keberhasilan. Oh, sudah sampai di Semarang. Jakarta Surabaya itu kira-kira 800 km. Kalau sudah sampai Semarang, Jakarta Semarang itu 500 km. Maka aku sudah menempuh lebih dari separuh. Nah, jadi tujuan itu penting. Dan tujuan itu juga membangun sistem nilai. Sistem nilai. Jadi kalau misalnya orientasinya, tujuannya itu duit, nanti ukurannya sukses atau tidak, wah dia sudah sukses. Ukurannya apa? Dia sudah punya rumah 3, punya mobil 5. Waduh. Jadi suksesnya dihitung dengan harta, karena tujuannya itu. Dan itu menjadi sistem nilai, karena orang itu lalu menganggap sukses atau tidak itu ukurannya itu. Jadi orang yang rajin ke masjid, duitnya sedikit, kamu di masjid melulu, bagaimana bisa sukses, gitu kan? Karena tujuannya beda. Tapi bandingkan kalau orang itu tujuannya mendapatkan ridho Allah atau ke surga, maka
langkah-langkah yang didaftarkan, yang ditulis dalam daftar itu. Terus di mana yang didahulukan, yang paling penting dan paling mendesak. Yang paling penting dan paling mendesak. Paling penting itu yang bagaimana? Yang fardu ain. Fardu ain, sholat 5 kali itu fardu ain. Terus sunnah ya penting juga, tapi kurang. Sehingga kalau kita datang ke masjid sudah qomat, mau sholat sunnah apa sholat wajib? Kan bobot yang wajib. Maka kita menentukannya gampang. Yang wajib itu nilainya tinggi. Udah jamaah. Sholat sunnahnya gimana? Nanti dikodok bisa. Ya, nanti dikodok bisa. Bahkan misalnya sholat qobliyah asar. Qobliyah asar biasanya dilakukan, kemudian suatu saat datang ke masjid sudah qomat, langsung sholat jamaah. Qobliyahnya gimana? Nanti dikodok. Habis sholat asar, terus sholat sunnah qobliyah asar. Qobliyah kok setelah asar, setelah sholat asar boleh dikodok. Ya, itu Rasulullah pernah seperti itu. Jadi kalau ada orang habis sholat asar kok sholat sunnah, jangan buru-buru ditegur. Nggak ada sholat sunnah setelah asar itu nggak ada. Gitu. Nanti dulu, kamu kok sholat lagi tuh, sholat apa itu? Oh, sholat sunnah qobliyah. Qadha, karena tadi saya tidak bisa melaksanakannya. Ya, jadi dengan kita tuh menyusun skala prioritas, maka urutan 1, 2, 3, 4 sampai 10 misalnya. Misalnya yang nomor 10 itu tidak ada gunanya. Ya kita drop aja. Kalau nggak ada gunanya kan tidak membuat kita maju. Kalau kita ke Surabaya, kalau tidak ada gunanya, nggak ada kemajuan, tidak ada langkah ke depan. Kalau ke surga juga begitu, nggak maju. Apalagi kalau yang haram, jangan yang haram itu membuat mundur lagi. Jadi kita mau ke Surabaya, sudah sampai di Semarang, mundur lagi sampai di Pekalongan. Itu orang yang maunya mencari surga, tapi kemudian dia melakukan perbuatan yang haram, yang maksiat, mundur lagi. Ya. Jadi itu pentingnya. Maka malaikat misalnya memperlihatkan, nih lihat nih yang kamu lakukan, semuanya orientasinya duit, berarti kamu mengedepankan duit. Ya. Ada orang yang saya tuh sering datang ke rumah itu, ke keluarga itu, selalu saya dihormati. Tapi suatu saat saya mau mampir, saya kalau kesini kok selalu menyuruh. Saya kepengen datang ke sini tanpa menyuruh. Menyuruhnya begini, dulu saya menguruskan paspor, minta diuruskan visa. Jadi menyerahkan paspor kepada orang itu, terus satu paspor itu, satu visa itu $100. Dia entah dapat berapa, saya nggak tahu. Nah itu setiap kali saya datang itu membawa paspor, dihormati. Suatu saat saya datang, saya mau mampir silaturahim. Biasanya kok saya nyuruh dia, saya menganggapnya nyuruh. Ternyata tidak digubris. Ini kentara, dia orientasinya duit. Ketika saya datang membawa duit, dihormati. Ketika saya datang tidak membawa duit, tidak dihormati. Nah itu akan berpengaruh pada perilaku kita sehari-hari. Oleh karena itu kita mesti memahami ini, bahwa semua orang nanti akan mengetahui apa yang diprioritaskan dan apa yang tidak. Mumpung kita belum berada di alam akhirat, sekarang kita susun dulu skala prioritas
Sehingga kalau ada teman-teman yang mengajak misalnya, ayo pergi ke sana, nanti dulu dicek masuk di skala prioritas enggak. Kalau nggak masuk, maaf ya saya nggak bisa ikut, atau saya tidak bisa ikut begitu ya. Karena diceritakan oleh malaikat, maka semua orang masing-masing akan mengetahui. Di surat yang lain, di surat Al-Qiyamah, Allah menyebutnya yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar. Kalau tadi alimat, setiap orang mengetahui. Kalau di sini yunabba'ul insan, semua orang diberitahukan, dikabarkan. Nah, berarti kan kalau ini pakai al-insan itu berarti dianggap mudzakkar, maka yunabba'u kata kerjanya itu juga mudzakkar. Yauma idzin, pada hari itu, bima qaddama wa akhar, tentang apa-apa yang dia kedepankan dan apa-apa yang dia akhirkan, apa yang dia prioritaskan dan apa yang tidak diprioritaskan. Kemudian kenapa menyusun skala prioritas itu penting? Penting sekali, sangat penting. Karena apa? Kita hidup ini tidak lama kok. Meskipun kita hidup dikasih umur 60 tahun atau 70 tahun. 70 tahun itu tidak lama. Dan alhamdulillah kalau kita dikasih umur sampai 70 tahun sudah tidak bekerja lagi, kan berarti punya waktu untuk ke masjid, untuk ikut pengajian. Nah, itu jangan disia-siakan. Karena apa? Umumnya pada waktu kita anak-anak, kita prioritaskan main-main. Nah, terus ketika kita berkeluarga, kita prioritaskan untuk mendukung secara keuangan kehidupan berkeluarga. Kita berusaha untuk bekerja keras supaya bisa beli rumah, bisa memberi nafkah keluarga dan sebagainya. Sehingga kita sulit mengharapkan pengajian begini dihadiri oleh orang-orang yang usia muda. Ya, ini kebanyakan kan kalau pengajian orang tua-tua. Ya, kemudian ketika kita menjadi tua, ini skala prioritasku harus berubah. Ya, skala prioritasku harus berubah. Aku hanya menuju ke surga atau mendapatkan ridhonya Allah. Kita tinggal di dunia ini hanya sebentar. Allah bertanya, kam labithtum fil ardi adada sinin. Ayat sebelum ini itu Allah bertanya, kam labithtum fil ardi adada sinin. Seberapa lama kamu tinggal di dunia? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di dunia paling hanya sehari atau setengah hari. Lah, padahal umurnya 70 tahun. Tapi 70 tahun itu setelah kelewat rasanya sebentar. Kalau kita tuh masih menjalani, misalnya kita kuliah begitu, semester 1, semester 2, kok lama sih kuliah? Tapi begitu selesai, sebentar, paling hanya 4 tahun begitu. Jadi ketika sudah meninggal dunia, ditanya, kamu berapa lama tinggal di dunia? Yauman aw ba'da yaum. Ya, sehari atau setengah hari kali. Nah, terus Allah menimpali. Qala illa bistum illa qalila. Memang kalian itu tinggal di dunia itu hanya sebentar. Sebentar saja. Lau annakum kuntum ta'lamu. Seandainya saja dulu kamu tahu. Dulunya itu dari mana? Dari kuntum. Ya. Lau annakum kuntum ta'lamun. Seandainya saja dulu kamu tahu bahwa kamu hidup di dunia itu hanya sebentar, maka kesadaran bahwa hidup kita sebentar itu mulai dari sekarang. Ya. Coba kita dikasih umur 70 tahun misalnya. Mohon maaf saya ngasih contohnya, kalau 70 tahun mentang-mentang saya sudah di atas 70. Ya, kemudian kalau kita ambil unit-unit yang kecil, satu hari. Dalam satu hari itu
kita itu harus mengerjakan macam-macam. Ada tidur, ada mandi, ada ke toilet, ada makan. Terus yang dipakai untuk ibadah seberapa banyak? Kalau kita ingin meningkatkan kualitas kita mesti belajar. Coba dalam satu hari kita menyisihkan berapa lama untuk belajar. Ya alhamdulillah ini sudah sering menyelenggarakan pengajian-pengajian begini sehingga kita belajar. Ya ada yang belajarnya dengan sukarela, ada yang terpaksa mungkin. Tapi mudah-mudahan lama-lama menjadi tidak terpaksa ya. Jadi dalam satu hari itu kebutuhan kita banyak sehingga kita itu hanya bisa menyempatkan sedikit untuk meningkatkan mutu kita. Mutu itu bisa mutu ketaatan kita kepada Allah. Kalau mutu ketaatan kepada Allah itu dengan cara memperbanyak kegiatan ritual ibadah. Tapi kalau untuk belajar, ya seberapa banyak sih kita mendengarkan pengajian, seberapa banyak kita baca buku dan sebagainya. Ya. Kalau kita itu membiasakan diri untuk belajar, belajar itu nikmat Pak. Belajar itu nikmat. Karena ibaratnya orang yang tidak belajar itu seperti di arena yang gelap. Di arena yang gelap, misalnya ingin tahu mengenai bagaimana sih cara sholat, yang sederhana aja, cara sholat. Itu karena nggak tahu, itu seperti di ruangan yang gelap. Tapi terus ketika belajar, mendengarkan atau membaca, oh sholat itu harus dimulai dengan niat dan takbiratul ihram, harus bareng. Oh niatnya itu harus di dalam hati dan sebagainya. Jadi asalnya gelap menjadi terang. Maka seringkali dikatakan al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Nah kalau kita membiasakan diri untuk belajar, yang gelap itu nanti akan menjadi terang begitu. Kalau orang yang rajin belajar, blind spot itu menjadi makin habis. Blind spot itu ibaratnya kalau ada kertas putih begitu, ada titik-titik hitam. Titik-titik hitam itu hal-hal yang kita tidak tahu. Kalau kita belajar, titik-titik hitam itu makin lama makin hilang, karena kita menjadi makin tahu. Ya, itu nikmat. Ya, saya mau mengajak kita rajin-rajin belajarlah. Terus afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Jadi, kalau kita hidup diberi umur oleh Allah, diberi waktu, kan sebenarnya kesempatan. Terus kalau kita tidak gunakan kesempatan itu, berarti kita menganggap kesempatan itu tidak ada gunanya. Padahal waktu itu kesempatan bagi kita untuk memperbanyak pahala. Yang pahala itu kita bisa harapkan bisa mendapatkan surga. Tapi banyak orang menyanyiakan, udah dibiarkan aja waktu berlalu. Bahkan orang barat itu menyebut kalau membiarkan waktu berlalu, jadi misalnya menunggu seseorang begitu, terus wah kok nggak datang-datang, atau menunggu maghrib ketika puasa Ramadan, nah, terus jalan-jalan. Kenapa jalan-jalan? To kill the time, membunuh waktu. Jadi waktunya dibuang supaya nggak terasa, tahu-tahu nanti maghrib. Ternyata bukan hanya di barat, di kita juga ada ngabuburit. Ya, ngabuburit itu mestinya dengan cara yang berguna, tidak dengan cara coba nanti kalau Ramadan habis asar kita pergi ke Pahlawan Revolusi. Di situ kan ada sungai banjir kanal banjir, kanal
Kanal banjir apa banjir kanal? Flood canal, ya. Flood canal itu kalau diterjemahkan biasanya kanal banjir, kanal untuk menanggulangi banjir. Tapi nggak tahu kenapa kita nyebutnya banjir kanal. Itu akan ramai habis asar sampai maghrib dan banyak orang jualan di sana. Habis subuh juga begitu. Ngabuburit, buang-buang waktu. Itu kan tidak sesuai dengan ini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia, enggak ada gunanya? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwa kalian itu tidak akan kembali kepada kami. Mumpung belum tiba waktunya, sekarang kita sadarkan diri bahwa kita suatu saat akan kembali. Kita diberi Allah kesempatan, hidup itu berarti diberi kesempatan. Kemudian bagaimana cara menyusun skala prioritas itu? Begini, yang penting yang dikerjakan itu yang halal saja. Yang halal itu yang ada perintah, tidak ada larangan. Nah, terutama yang ada perintah. Terus kalau toh ada sisa waktu boleh yang tidak ada larangan. Yang ada larangan jangan. Jadi wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apapun yang disampaikan oleh Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Rasul larang kamu jangan lakukan. Ini biasanya suka ditafsirkan secara lebih luas bahwa kalau Allah dan Rasulnya, Rasul itu mewakili Allah ya. Kalau Allah dan Rasulnya itu memerintahkan sesuatu, kita lakukan. Kalau Allah dan Rasulnya melarang, jangan lakukan. Bagaimana kalau ada sesuatu yang Allah tidak perintah, tidak larang? Nah, itu kalau ahli fikih itu suka membagi begini. Yang diperintah oleh Allah dan Rasul itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Yang dilarang itu ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Yang tidak diperintah dan tidak dilarang itu mubah. Mubah itu netral. Oleh karena itu, kalau Allah mengatakan ini halal, ya jangan dibilang haram. Tapi kalau Allah tidak mengatakan halal atau haram, itu berarti tengah-tengah. Jadi kalau tidak ada perintah, nggak ada larangan, itu terserah kita, boleh. Itu kalau makanan, ya, kalau makanan. Kalau perbuatan bagaimana? Perbuatan juga begitu. Allah merintah nggak, melarang nggak? Kalau tidak ada larangan dari Allah maupun Nabi, kita jangan melarang. Kalau kita melarang apa yang Allah dan Rasulnya tidak melarang, itu namanya lancang. Lancang itu kata lain itu bid'ah. Ya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya perintah, kita jalani. Kalau melarang, kita tinggalkan. Kalau tidak perintah, tidak larang, itu netral. Jadi jangan kita bilang haram, atau mungkin istilah lain haram itu masuk neraka. Kalau bilang masuk neraka kan berarti sama dengan haram gitu ya. Jadi cara memilah-milah begitu. Nah, tadi saya bilang yang diperintah itu wajib dan sunnah. Yang dilarang itu ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Umumnya haram. Nah, berarti apa? Yang makruh dan haram itu udah kita hilangkan dari skala prioritas. Jadi kita menyusun skala prioritas 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang makruh dan haram kita coret. Enggak. Yang nomor 1 adalah yang wajib. Wajib itu ada 2. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Kita prioritaskan yang ain. Ain di situ artinya individu. Jadi kata ain itu kadang-kadang artinya mata,
Tapi ain juga kadang-kadang artinya mata air. Ain kadang-kadang berarti individu. Fardu ain, fardu atau wajib yang sifatnya bagi setiap individu. Sholat zuhur, sholat asar itu fardu ain. Terus di bawahnya ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu contoh yang kita sering menghadapi di masjid. Kalau seorang ustadz atau khotib, assalamualaikum, nah, jawabnya itu wajib, tapi wajibnya kifayah. Asal sudah ada yang menjawab cukup. Nah, cuma kalau kita tidak ikut menjawab sayang ya. Kemudian sunnah itu ada dua lagi, muakkadah dan ghairu muakkadah. Yang mendapatkan tekanan artinya yang Rasulullah SAW itu secara rutin menjalaninya, kadang-kadang tidak menjalaninya. Jadi kalau rutin menjalani terus itu wajib. Tapi kalau Rasulullah itu rutin menjalani dan kadang-kadang tidak, itu sunnah. Sunnah muakkadah, terus ada sunnah yang tidak muakkadah. Nah, ketika kita nyusun prioritas itu tadi itu dulu. Fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkadah, sunnah ghair muakkadah. Makruh, haram tinggalkan. Bagaimana dengan yang mubah? Yang mubah kita katrol ke atas. Semua yang mubah itu bisa dijadikan sunnah atau wajib. Misalnya begini, kita akan berangkat ke sholat Jumat. Dari pagi belum sarapan. Terus, wah ini kalau aku pergi sholat Jumat sambil lapar, aku bisa ngantuk nih. Aku mau makan dulu ah. Makan supaya punya tenaga, nanti bisa memfokuskan perhatian mendengarkan khotib. Makan ini bagian dari sholat Jumat. Jadi makan itu kalau hanya sekedar wah lapar nih, aku nggak tahan lapar, terus makan karena tidak tahan lapar itu mubah. Tapi kalau makan untuk bisa mendengarkan khutbah dengan baik, maka dia nilainya seperti bagian dari khutbah. Sama dengan sahur. Kenapa kita makan sahur? Kan seringkali malam hari itu kita makan banyak-banyak, tapi terus sahur dibangunin nggak lapar, tapi kita makan supaya punya tenaga untuk bertahan puasa satu hari. Jadi sahur itu merupakan bagian dari puasa, persiapan atau pendukung puasa. Para ahli fikih mengatakan begini, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Misalnya saya umpamakan, ada suatu perbuatan wajib, ini tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna kalau tidak ada yang lain dilakukan. Maka ini yang menunjang ini ikut wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Salat tidak sah kalau tidak wudu. Wudu membuat sholatnya sah, maka wudunya juga wajib. Saya tidak bisa wudu kalau tidak punya air. Kebetulan adanya air, kita harus beli. Terus kita membeli air untuk wudu. Membelinya air wajib, karena membeli air untuk sholat ujungnya. Nah, oleh karena itu semua yang mubah kita katrol supaya bisa naik ke sunnah atau wajib. Misalnya tidur. Kalau tidur hanya karena ngantuk, itu insting. Kucing pun juga kalau ngantuk tidur, nggak ada pahala. Tapi aku mau tidur cepat, jam 8 aku harus cepat tidur supaya saya bisa bangun jam 2 nanti sholat tahajud. Sholat tahajud sunnah, tidurnya ini menjadi sunnah.
Aku mau tidur cepat supaya nanti bisa sholat berjamaah subuh di masjid. Nah, tidurnya ini berpahala. Ya. Tidur berpahala, itu kan enak. Tidur itu tidak mengerjakan apa-apa, istirahat, tetapi nilainya nilai ibadah. Dengan begitu kita bisa menjadikan waktu 24 jam sehari 100% untuk ibadah. 100% untuk ibadah. Jadi kalau dikatakan, wah itu kalau diniatkan ibadah harus begini, kalau tidak ibadah nggak apa-apa. Enggak, kita semua waktu kita gunakan untuk ibadah. Kuncinya ada di niat. Jadi diniati untuk mendukung yang wajib atau mendukung yang sunnah. Kemudian ketika kita menyusun skala prioritas, itu yang penting-penting tadi. Terus kemudian yang tidak ada gunanya kita tinggalkan. Rasulullah mengatakan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda bahwa seseorang itu orang Islamnya baik, dia tidak melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi orang Islam melakukan apapun harus ada gunanya. Termasuk tidur, termasuk istirahat. Istirahatnya orang mukmin itu istirahat yang ada gunanya. Misalnya, ini para santri yang menghafal Quran. Kemampuan kita itu fokus mengaji itu ya maksimum 1 jam atau 50 menit. 50 menit begitu, istirahat dulu 10 menit. Nah, namanya istirahat itu kan interval. Kalau interval ya jangan lama-lama. Ngajinya 50 menit terus istirahatnya 3 jam. Oh, itu namanya bukan istirahat itu. Ya, itu namanya berhenti, ya. Jadi istirahat supaya habis itu bisa fokus lagi, maka istirahatnya itu bagian dari menghafal Quran. Istirahatnya dapat pahala. Nah, kalau kita bisa seperti itu, kita tidak menyia-nyiakan waktu dan tidak ada waktu yang kita gunakan untuk kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Terus kalau kita itu tadi dari segi hukum. Terus kalau dari segi pahala, setiap kali kita mau melakukan perbuatan apapun, kita coba timbang-timbang. Ini ilustrasi saja. Ilustrasi ini ada bobotnya enggak? Kalau ada bobotnya, kita jalani. Kalau nggak ada bobotnya, nggak usah. Bobot itu apa? Ada pahalanya. Pahalanya di akhirat. Ini kalau aku jalani ada pahalanya nggak? Kalau ada pahalanya berarti ada bobotnya. Kalau ada bobotnya, oke, aku jalani. Kenapa pakai bobot? Iya, karena Allah menggunakan istilah beratnya amal. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radhiyah. Adapun orang yang timbangannya itu berat. Nah, kalau dikatakan timbangannya berat berarti amal baiknya banyak dan besar. Orang yang bobotnya berat itu fa huwa fi 'ishatir radhiyah, dia akan mengalami kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan bobotnya, weightnya itu ringan, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Ya, jadi kita latih diri kita sendiri, kita timbang-timbang ketika mau melakukan, ada gunanya enggak? Ada bobotnya enggak? Kalau enggak ada bobotnya, enggak usah. Nah, bobot itu yang penting bobot di akhirat. Kenapa? Karena sesuatu yang berbobot di akhirat pasti berbobot di dunia. Tapi sesuatu yang berbobot di dunia belum tentu berbobot di akhirat. Ya, Allah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih." Siapa yang menghendaki memanen hasil karyanya itu di akhirat, kami tambah.
Jadi orientasinya akhirat ditambah dengan di dunia. Wa man kana yuridu hartad dunya nutihi minha. Kalau orang itu melakukan sesuatu mengharapkan hasilnya di dunia, aku kasih di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat dia tidak dapat bagian. Ya, saya kasih contoh bahwa misalnya orang bagi-bagi sembako supaya saya mencalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Nah, ini kalau ini pemilu itu masih 3 tahun lebih, tapi sudah ada orang yang ngumpulin duit sebanyak-banyaknya sehingga kartu anggota aja dilapisin emas. Itu saking banyaknya duit dari mana itu? Padahal asalnya dulu miskin. Asalnya miskin kok terus sekarang bisa sekaya itu. Nah, itu bagi-bagi sembako. Ada bobotnya nggak di dunia? Ada. Mungkin orang-orang mau memilih orang itu, tapi belum pasti lagi. Ya. Tapi kalau udah berhasil, ya berarti bermanfaat di dunia. Tapi di akhirat nggak ada hasilnya. Tapi kalau niatnya itu di akhirat, aku bersedekah betul-betul hanya mengharapkan ridho Allah, tidak ada kepentingan bagi saya dari orang itu. Aku hanya ingin menolong orang itu miskin, tidak ada yang dimakan. Dia nggak usah terima kasih, nggak apa-apa. Aku nggak butuh terima kasih. Aku mengharapkan imbalan dari Allah di akhirat. Nah, di akhirat dia dapat hasilnya, pahala. Di dunia juga dapat. Karena di dunia itu kan otomatis sebab akibat. Kalau satu orang kepala keluarga diberi makan untuk 1 hari, maka dia punya tenaga untuk bekerja. Kalau dia bisa bekerja, dia mempunyai hasil, yang hasilnya bisa dipakai untuk memberi makan keluarganya yang 5 orang. Jadi kita memberi makan 1 orang bisa hasilnya berlipat menjadi 5 orang bisa makan. Nah, itu di dunia. Bukan hanya di situ, multiplier efeknya juga banyak. Kalau orang makan, kalau dia makan nasi, itu kan berarti memberi penghasilan kepada petani. Kalau dia makan sayur, itu dia juga memberi makan kepada pekebun, dan juga memberi makan kepada orang-orang yang bekerja di bidang transportasi. Karena padi, beras itu kan harus diangkut dari sawah ke desa, ke pabrik atau ke penggilingan, terus dibawa ke pasar dan sebagainya. Jadi multiplier efeknya itu ada. Jadi kalau kita niatnya untuk keuntungan di akhirat saja, keuntungan di dunia pasti dapat. Tapi kalau kita meniatkan suatu pekerjaan hanya untuk kepentingan dunia, ya insya Allah kita dapat di dunia, tapi di akhirat kita tidak dapat. Ya. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita membaca ayat ini, berarti kita dianjurkan untuk menyusun skala prioritas dalam kegiatan sehari-hari supaya hidup kita ini betul-betul berbobot, betul-betul berguna untuk diri sendiri, berguna untuk masyarakat.